mengerti. Pak, saya meminta Anda keluar. Kaya zamannya. Apa yang sedang kamu lakukan? Kenapa terburu-buru? Aku belum membuka kerangnya. Ada apa, Tuan Chen? Tidak bisakah Anda menunggu sebentar? Bocah sombong, biarkan dia mengemudi. Saya ingin melihat barang bagus apa yang bisa dia dapatkan. Kiao Liang, apakah kamu tahu cara mengemudi? Mengapa kamu tidak meminta bantuan staf? Tidak perlu. Barang di dalam berharga. Saya datang sendiri. Berpura-pura menjadi sesuatu, lihat apa yang sebenarnya bisa kau dapatkan. Bang membantu saya. Tidak masalah. Semuanya sampah, benar-benar lucu. Bro. Bukankah kita setuju dengan Master Kerang? Ini. Pecundang. Terjadi apa dengan Kiao Liang? Semuanya sampah. Santai saja, pertunjukan terbaik masih akan datang. Perhatikan baik-baik. Ini sungguh keajaiban penciptaan. Kamulah yang membebaskanku. Mulai sekarang, kamu adalah milikku. Cantik. Duyung. Mana mungkin? Aku kira ini cuma legenda. Ternyata memang ada. Master Chen, lihat ini. Master Chen. Benarkah penyebabnya? Master, jika merasa tidak enak badan, pecahkan cincin itu. Mungkin bisa menyelamatkanmu. Master Chen, kamu baik-baik saja? Aku pingsan tadi. Cepat panggil Kiao Liang kemari. Ya. Mual. Kamu tidak pantas di sini. Akan mengembalikanmu ke laut. Tidak boleh, aku tidak setuju. Putri Duyung adalah anugerah dari langit. Jika kamu tidak mau, aku mau. Ayo, ikut pulang denganku. Putri Duyung ini aku yang temukan, bukan hak kalian untuk menentukan. Kalian kalah. Siapa bilang kita kalah? Tadi kita bertaruh. Siapa yang buka kerang lebih besar dia menang. Ini benda itu mutiarakah? Itu bukan, jadi ya. Tetap kita yang menang. Kamu curang. Kamu buta ya? Omang semakin besar, ikan semakin mahal, ngerti nggak? Nggak ada ombak juga. Dari mana datang? Aturannya tetap aturan, jadi kita yang menang. Player bersedia menerima kerugiannya. Uang apa? Ini yang berbentuk kerang terbuka, 10 juta. 10 juta. Tidak. Jika tidak, mari kita gunakan Putri Duyung untuk melunasi hutang. Pengganjang. Ambil tindakan. Apa yang kamu lakukan? Hentikan. Berhenti semuanya. Master Bai, Anda datang. Master Bai, cepat usir anak tak tahu diri ini. Kiao Liang, Master Chen hampir bertahan. Cepat ke sana lihatlah. APA. Bagaimana mungkin? Saya mengerti. Kiao Liang, Donggar tidak? Master Chen hampir tidak bertahan. Saya bilang saya mengerti. Dulu sudah bilang cincin bermasalah. Dia tak mau dengar. Sekarang masalah baru datang padaku. Terlambat. Hei saudara. Bagaimana kau bicara Master Bai? Kami salah paham padamu. Apa Yong Camus katakan benar? Master Chen benar-benar terkena hal buruk. Cepat ke sana lihat. Syaratnya terserah kamu. Tidak bisa. Aku belum bisa pergi. Kenapa? Mereka masih berhutang kepadaku sebuah toko. Bukankah hanya toko kecil saja? Selama aku ada, mereka tak berani. Ada permintaan lain. Bilang saja. Satu orang ambil satu. Masukkan ke dalam mulutku. Jolang, berani sekali kamu.
Berani-beraninya menghina aku. Lebih baik mati dari... Dia tidak makan, dia makan. Berani kalian. Sekarang Master Chen dalam bahaya. Dapat membantu adalah kehormatan kalian. Cuma makan kaos kaki. Ayo makan. Kan kumakan. Ingat, manis. Hari ini beri muka Master Chen, dukan kamu. Ini belum selesai. Belum selesai. Makan. Ayo makan. Masukkan ke dalam. Plus assez 40. Lumayan. Lepaskan dia kembali ke laut. Dia bukan milik tempat ini. Zhou Liang, pikirkan baik-baik. Putri Duyung ini mengisi kekosongan sejarah. Nilai komersialnya setidaknya miliaran. Lepaskan saja. Oke. Ayo kita cepat naik. Master masih menunggu. Bertahan sedikit lagi, dokter segera datang. Bagaimana dengan Chen Tianxi? Tidak baik, baru saja memecahkan cincin giok. Tianxi sempat sadar sebentar, tapi tidak lama kemudian pingsan lagi. Mungkin kekuatan jahat sudah merasuki tubuhnya. Ayo kita lihat. Zion, bagaimana kakekmu? Tidak baik. Kakek terus koma, tidak bisa bangun. Ini adalah. Oh, dia yang pertama kali menemukan ada masalah dengan kakekmu. Dia dokter? Saya bukan, tapi saya bisa bantu lihat kondisi kakekmu. Bagaimana? Keadaannya sangat buruk. Energi jahatnya telah berkumpul di kepala. Siapa yang memberi cincin ini? Begitu kejam, ini ingin mengakhiri hidup guru besar. Aku yang memberikannya. Ah, Kamu bilang masalah dengan cincin. Apa buktinya? Apa mengandalkan omonganmu saja? Hei Tsihan. Baru saja cincin itu dihancurkan. Kakekmu memang siuman. Pak Bei, itu tidak membuktikan apa-apa, mungkin hanya kebetulan. Lejepila. Anak ini bukan dokter, dia tahu apa sih. Aku sudah mengundang dokter Sito, tidak perlu repot-repot. aku mengerti kamu tidak percaya, tapi sekarang nyawa kakek terancam, waktu mendesak, hanya aku yang bisa menyelamatkannya. Kiao Liang, apa rencanamu? Ambil palu. Ketuk kepalanya. Apa? Akankah orang ini selamat jika dipukul dengan palu? Tentu. Penyakit lelaki tua itu bermula dari kepalanya. Biasa tidak akan berhasil. Gunakan palu untuk menghancurkan aura jahatnya. Omong kosong, kamu bicara tentang roh jahat tapi tidak melihat Camus. Pasti kakek larang kamu marah, sengaja mau celakakan kakek. Seseorang datang. Tangkap dia. Mau apa kamu? Zion Zhonggang buru-buru. Cara Kiao Liang kedengarannya aneh, tapi mungkin bisa berhasil. Aku nggak bisa ambil resiko dengan nyawa kakek. Keluarkan dia. Hahaha. Hahaha, siapa yang perlu diobati? Tabib, ini kakek saya. Anda tabib legendaris, S2. Sudah lama mendengar tentang... Bisa membangkitkan orang mati dan menyembuhkan tulang patah. Bisa melihatnya hari ini. Tabib, tolong periksa kakek saya. Kakek saya sudah kritis. Jangan terburu-buru. Seperti pepatah berkata, sakit itu karena tak lancar. Lancar itu karena tidak sakit. Ada aku di sini. Tak ada masalah. Penipu. Berani sekali. Berani kamu menghina tabib sakti. Tabib sakti merawat seumur hidup. Jangan sok-sokan kamu anak muda. Hahaha. Anak muda. Lihat penampilanmu ini. Kamu juga bisa melihat penyakit. Coba katakan, kakek ini kenapa? Roh jahat masuk tubuh. Hahaha. Anak muda, sekali lihat saja aku tahu kamu orang yang tidak tahu apa-apa. Di dunia mana ada roh jahat? Ah, hahaha, mari. Biar aku lihat ya. Tabib ajaib. Bagaimana keadaannya? Hahaha. Tidak ada masalah besar. Saya berikan sedikit akupunktur, segera sembuh. Itu kabar baik. Kakek, Anda sudah bangun. Anak kecil. Saya pikir kamu sebaiknya tetap bermain dengan tanah saja.
Hal seperti menyembuhkan orang ini, jangan ikut campur nanti. Zhou Liang mana? Kakek, kamu masih ingat Zhou Liang ya? Dia hampir saja memukul kepalamu dengan palu. APA. Dia hanya ingin balas dendam padamu. Guru, aku memang ingin menyelamatkanmu. Tapi orang ini. Tidak baik. Energi buruk menyebar. Tidak kusangka kamu berani menyakitiku diam-diam. Sepertinya aku belum cukup memblokir kamu. Aku akan memusnahkan kamu di Hangzhou sepenuhnya. Ah, Tuan Guru, ada apa? Dokter, bagaimana keadaannya? Aku juga tidak tahu, apa ini, buruk. Kamu ngapain? Chaoyang, Berani kamu memukul Tuan Guru. lempar dari atas. Yanggan. Membalas kebaikan dengan keburukan, aku menyelamatkan kalian, tapi ingin menjatuhkanku. Pergi sana kamu. Buang dulu. Tunggu sebentar. Kakek, kau sudah bangun. Guru, kau baik-baik saja. Aku sekarang merasa segar sekali. Seluruh tubuh penuh tenaga. Hanya saja kepala ini agak sakit. Ini berkat Kiao Liang. Cepat turunkan iya. Cepat turunkan Kiao Liang. Berniat baik menyelamatkan kalian tapi salah paham dan hampir mati. Aku salah paham padamu. Tidak menyangka ada kejahatan di cincin ini. Hampir saja membunuhku. Kakek, ini salahku, aku belum cukup belajar. Aku tidak bisa melihat masalah dengan cincin ini. Hampir saja membunuh kak. Ini bukan salahmu, aku juga tidak melihat, untung ada Kiao Liang. Kita harus benar-benar berterima kasih padanya ya. Guru besar. Apa yang harus kita lakukan dengan tabib ini? Kemampuannya kurang. Berani-beraninya merawatku. Pukul dia. Usir dia keluar. Yanggan. Usir. Saya bukan tidak mau. Kia Liang. Kamu menyelamatkan saya. Ada permintaan, silakan katakan. Saya akan menyetujui. Saya. Tidak ada permintaan. Cuma kurang uang. Baru buka toko. Kurang uang nih. Oh, ini mudah. Masalah dana, kamu minta berapa ada berapa. Tapi, Saya pikir, kuku perempuan saya ini. semakin besar, saya ingin menitipkannya padamu. Bagaimana menurutmu? Ini. Tuan Guru ini. Anak itu bagaimana bisa cocok denganku? Meski sekarang Jiao Liang belum terkenal. Tapi aku yakin, dengan berjalannya waktu, Dia pasti akan menjadi terkenal di seluruh dunia. HMPH. menikah dengannya tidak rugi. Bagaimana menurutmu? Maaf guru. Merasa tidak cocok dengan dia. Sudahlah, tidak usah saja. Aku belum menolak, kamu malah berani duluan. Kamu kira kamu siapa? Cuma karena kebetulan benar beberapa kali, kamu pikir dirimu sangat hebat. Ku beritahu, yang mengejarku antre dari sini sampai ke matahari. Bagian mana dari diriku yang tidak pantas bagimu? Hei, memang harus diakui, badan ini tidak lebih buruk dari Bu Feng, terutama buah anggur itu, pas sekali. Aku sedang bicara denganmu, kenapa bengong? Jujur kukatakan, kamu memang sangat hebat. Hanya saja, sekarang kakak punya standar tinggi. Kamu terlalu emosional. Kakak tidak suka. Berani bilang aku emosional. Hei, tak perlu buru-buru memutuskan, teman muda. Beberapa hari lagi, aku akan tinggalkan kota Hang. Kalian berdua bisa coba saling kenal dulu. HMPH. Tidak perlu. Jika begitu, aku tidak akan memaksamu. Aku akan membantumu membuka toko. Sebentar lagi tahun baru. Beberapa hari lagi, Tuan Qin, pedagang barang antik terbesar di seluruh negeri, akan datang. Dia berencana mengadakan pesta ulang tahun pada malam tahun baru. Semua keluarga besar akan memberi hadiah, jika kamu bisa menaklukkannya, bisnismu akan semakin besar. Kakek, kenapa Anda memberitahu dia tentang Tuan Qin? Kia Liang bukan orang luar. Tuan Qin akan datang dalam 2 hari. Urusan di lingkaran barang antik ditentukan olehnya. Selalu bagi hasil 70-30%. Kamu harus siap-siap ya. Apa?
Aku cuma dapat 70% loh. 70%-nya pun punya orang lain. Yah. Lupakan saja. Kenapa aku harus cari uang sambil dengar omelan orang lain? Sok apa sih? Kakekku ketemu Tuan Qin juga harus hormat. Kamu itu siapa? Dengan mata sakti ini, semua barang antik di dunia jadi milikku, pedagang antik itu nggak ada apa-apanya. Lebih baik kita cari guru Feng dulu. Setelah kompetisi tiram berakhir, aku bisa memberimu kesempatan untuk bertemu denganku. Wah, ternyata selama itu, kita ketemu setelah acara selesai. Tidak terkunci. Kenapa tidak menyalakan lampunya? Saya suka menjelajah lautan gelap. Jelajah, Maaf, terlambat. tidak masalah. Yang penting kamu datang. Lama menunggu, akhirnya lihat wajah aslinya. Untuk momen ini, saya sudah siapkan beberapa alat. Bagus sekali. Ayo kita mulai. Saya mau mandi dulu. Tidak perlu. Justru saya suka. Bau keju di tubuhmu. Suaramu kayaknya pernah saya dengar. Kamu terlalu banyak berpikir. Siapa itu? Nona, Tuan ada urusan mendesak, suruh kamu pulang. Aduh. Jangan sampai ketahuan. Siapa sih? Keterampilan Tuan Muda Feng bagus ya. Ah, Tuan Feng hebat ya. Asal Tuan Huang suka, itu sih tidak masalah. Lihat saja keterampilan dan kekuatannya bagaimana. Pak Feng, saya bukan datang untuk bercanda. Anak perempuanmu punya murid yang menggertak kedua anak laki-lakiku. Kamu tidak merasa perlu memberi saya penjelasan? Ah, Tuan Fang. Dengar-dengar anak itu adalah muridnya Master Chen. Keluarga Feng. Kami ini keluarga kecil. Kami tidak bisa bermasalah dengannya. Kenapa takut? Master Chen sudah meninggalkan Hangzhou. Sekarang Hangzhou adalah wilayah keluarga Huang. Beberapa hari lagi, Tuan Qin akan datang berbicara kerjasama. Meskipun Master Chen adalah ahli apresiasi. Namun Tuan Qin, dia adalah raja antik. Dengan satu kata saja, yang putih bisa dia bilang jadi hitam. Jika Tuan Huang berkata begitu, jangan khawatir, keluarga Feng kami akan selalu mengikuti Anda, Tuan Huang. Tenang saja. Saat Xiao Sui kembali, aku pasti akan menegurnya dengan baik. Huang Xiang, kamu. 11 Sui, anak tidak berbakti, cepat berlutut. Kenapa? Kenapa kamu? Kamu masih berani tanya kenapa? Bilang, apa yang kamu lakukan hingga menyinggung Tuan Muda Huang? Aku tidak melakukan apa-apa. Tidak melakukan. Kak, jangan bersikeras. Sekarang seluruh kota Hangzhou sudah tahu tentang hubunganmu dengan si Qiao Liang. Bahkan sampai rela memusuhi keluarga Fang dan Huang demi seorang pria. Sampai-sampai menyuruhku keluar. Kamu membalikan fakta. Jelas itu kamu. Diam. Elf Xue. Kamu benar-benar mengecewakan ayah. Ayah bilang rawatlah adikmu dengan baik. Lalu apa yang kamu lakukan? Demi pria itu, kamu malah menyuruh adikmu keluar, kan? Besok aku akan ambil alih tokomu. Kenapa? Toko itu aku yang bangun dari nol. Pas Feng, anak perempuanmu sepertinya nggak setuju. Ayah. Pukul dia. Pukul dia biar nurut seperti waktu kecil. Wajah ayahmu. Kamu memalukan kita semua. Bagus sekali, aku suka sekali melihat pria memukul wanita. Kalian terlalu berlebihan. Cepat, tahan emosimu. Jangan nangis lagi, Kak. Kami punya kabar baik. Ayah sudah memutuskan menikahkanmu dengan Tuan Muda Huang. Haha senang, kan? Apa?
Nona Feng, kamu belum tahu kan? Kita akan menikah. Oh iya, aku sangat suka anak-anak. Setelah kita menikah, aku ingin kamu melahirkan satu tim sepak bola. Haha. Nona Feng. Setelah Anda datang ke keluarga kami, Anda harus mematuhi aturan wanita. Anda mengerti tentang 3 ketundukan dan 4 tanpa izin putra saya. Anda tidak bisa bicara dengan pria manapun atau memiliki hubungan apapun dengan pria. Mimpi saja, aku mati daripada menikah dengannya. Jika Anda berani tidak menurut, aku akan memutus semua jalan hidupmu. Keluarga kami juga tidak akan membiarkanmu pergi. Di Hangzhou tidak ada yang mau menampungmu. Baik, aku akan mencari Qiao Liang. Qiao Liang. Kau benar-benar mengira anak itu punya kemampuan besar? Kak, terus terang saja. Master Chen segera pergi. Tuan Qin akan segera datang. Begitu Tuan Qin datang, seluruh Hangzhou akan jadi milik keluarga Huang. Aku tidak percaya. Kalian bisa menguasai semuanya. Toko ini tidak kupertahankan, serahkan pada kalian. Tidak tahu menghargai. Segera hubungi keluarga Fang. Aku tidak akan biarkan Qiao Liang menemukan tempat di Hangzhou. Guru Feng. Apa yang terjadi? Kamu berkemas mau pindah ya? Toko tutup. Kenapa? Hahaha. Tentu saja, karena toko ini sudah milikku. Feng Jingshu, bukankah kamu sudah dipecat? Bu Guru Feng. Kenapa dia kembali? Ayahku menyuruhku menikah dengan Huang Xiang, tidak setuju, jadi bereskan toko ini. Feng Jingshu, belum waktunya, kau datang apa? Aku datang melihat. Diam-diam pindahkan harta karunku atau tidak. Soalnya barang-barang di rumah ini masih berharga. Tenang saja, barang-barang di sini tidak akan aku ambil satupun. Hei, tangan. Sambunikan, Keluarkan. Tidak apa-apa. HMP. Jangan kira aku tidak tahu. Cepat. Hei, Yo, aku tahu kamu menyembunyikan sesuatu. Lumayan batu giok yang bagus. Aku beritahu kalian, apapun barang di rumah ini, kalian tidak bisa membawanya pergi. HMPH. Kamu suka, ambil saja. Barangmu kenapa berikan padanya? Pak Feng, dia suka jadi saya kasih ke dia. Hei, kamu bukan tak ada tempat untuk pergi? Bagaimana kalau ke toko saya, kita bisa kerjasama? Anak muda, jangan kira menyinggung keluarga Fang dan keluarga Huang tak ada akibatnya. Kudengar kamu buka toko barang antik. Kenapa? Pesanan belum datang. Halo, ada apa? Qiao Liang, barangmu dicegat. Semua batu giok dilarang masuk ke Hangzhou. Apa? Katanya keluarga Huang dan keluarga Fang bekerja sama. Pakai nama Tuan Qin, kakek tidak ada, aku juga tidak bisa membantumu. Baik, aku mengerti. Kenapa? Bahan giok pesananku hilang. Hahaha, dengar itu tidak. Kehilangan batu giok di toko antik ini sama saja seperti memotong kedua lengan. Saya lihat bagaimana kalian bertahan. Batu giok hilang dicari lagi. Pak Feng. Tunggu di toko saya. Saya akan mencari cara. Qiao Yang. Kenapa memanggilku? Soal batu giok, aku tak bisa membantu atau kembali. Tidak ingin mengambil kembali, ingin diantar ke pabrik batu, biar pilih sendiri. Kau mau berjudi batu? Tidak, ini bukan untuk anak-anak. Berjudi batu tidak sama dengan melihat antik. Tolong lagi. Bahan giok itu mahal. Dari mana kamu punya banyak uang? Makanya aku datang cari kamu. Kasih uang. Mimpi kalian. Kamu pikir aku bodoh dan kaya ya? Buang-buang uang saja. Hei. Dulu sebelum kakekmu pergi, dia pesan kalau kamu harus bantu aku menjalankan toko ini. Sekarang tokoku ada masalah. Kasih sedikit uang aja kenapa? Hei kamu. Baiklah. Hanya kali ini. Setelah bantu kamu, urusan kita selesai. Terima kasih, Nona Chen. Bising sekali. Di tempat ini mana mungkin ada batu giok bagus. Kamu gak ngerti ini ya? Tempat begini.
semakin mudah menemukan sesuatu yang bagus. Silahkan pilih, setelah itu aku yang bayar. Wah. Sayang, kebetulan sekali, kenapa kamu ada di sini? Kebetulan, Yoyo, kamu juga di sini ya? Banyak teman dekat rupanya, sampai di tempat seperti ini pun ada kenalan lama. Dia laki-laki. Pantas kamu menolak aku, kamu suka yang seperti ini. Ih, menjijikkan. Jangan bicara sembarangan. Yoyo, kami mencari batu mentah. Bisa rekomendasikan yang bagus? Oh. Kalian datang ke orang yang tepat. Kebetulan saya baru dapat barang baru. Ada bosnya juga. Ayo cepat-cepat, nanti kita terlambat. Ayo, ayo. Bos, ada tamu datang. Oh iya, silakan lihat-lihat. Di sini semuanya barang bagus. Sekali buka pasti untung besar. Bagaimana kamu bisa di sini? Oh, aku tahu. Semua barangmu ditahan datang ke sini coba peruntungan, bukan? Tuan Fang, Gaillon Kenal? Tentu saja. Aku perkenalkan. Ini adalah Jiao Liang yang terkenal, seorang pedagang barang antik yang akan membuka toko, tapi tidak punya barang bagus di tokonya. Ah, tidak masalah, saudara. Sudah di sini, kita teman. Lihat barang disukai, bilang ke gue. Tunggu selesai dipilih Tuan Fang dulu. Kenapa? Kakek saya adalah Master Chen. Mari kita pilih dulu. Oh, ternyata Nona Chen ya. Maaf, tapi tetap harus menunggu Tuan Fang pilih dulu. Karena aturan, meskipun kakekmu datang. Gak apa-apa. Biar dia pilih dulu. Wah, ini jenis kaca ungu. Beruntung. Lihat dirimu, aku bahkan tak tahu harus bilang apa. Kamu yang bilang, jadi aku tak sungkan. Aku pilih dulu ya. Saya mau semuanya. APA. Apa maksudmu? Batu-batu untuk dijual ini ambil semua. Lalu, apa yang bisa kita beli? Berontakan. Tidak ada aturan melarang saya beli semua. Selama saya punya uang, saya bisa beli sebanyak mau. Jika saya kosongkan toko, apa yang bisa kamu lakukan? Bos, berapapun dia bayar, saya bayar 2 kali lipat. Wabucan, Nona Chen, ini bukan menus à conseiller. Kalau saya menjual dengan cara itu, reputasi saya akan buruk. Karena Tuan Fang mau, maka saya menjual padanya. Akan membeli semuanya dan memotongnya di tempat. Biar orang lihat sendiri bagaimana mimpi membuka tokonya hancur. Hei, orang-orang. Bella. Padong. Benar-benar hebat, Tuan Fang. Memang punya mata yang tajam. Setiap dibuka pasti berkualitas. Perkiraan ini. Setidaknya untung 1 miliar wah tidak. Ini sih gampang, bagaimana Kiao Liang, giliranmu memilih. Bagus sekali, jenis kaca ungu tidak terbuka. Aku pilih kamu. Zhou Liang, ayo, aku nggak percaya tempat lain nggak jual. Yuk, pergi. Tuan Fang. Kalau Anda sudah mengupas semua batu giok ini, sisanya. Bisa nggak kasih ke saya? Bukan, maksudnya. Itu barang-barang yang nggak berguna. Kamu benar-benar mau barang-barang itu? Kamu kenapa? Untuk apa kamu mau barang-barang itu? Iya, aku belum pernah lihat ada yang ambil barang itu loh. Tuan Muda Fang. Kamu mau kasih nggak? Kau cemburu ya, lihat aku dapat batu mulia ini, itu barang-barang ajaib juga kamu mau? Tawar aja lah. Oke, kalau kamu serius mau, aku kasih harga adil, gimana? 5 juta. 5 juta, barang-barang ini gak seharga 5.000, mau bayar 5 juta? Nggak ada cara deh, siapa suruh Kiao Liang suka, kan? Bro. Saya sarankan kamu hati-hati ya. Oke. Hanya 5 juta. Ini buat kamu. Bayar. Saya enggak mau. Pikir saya bodoh ya, 5 juta buat tumpukan ini. Percaya sama saya. Terserah kamu. Terima kasih ya. I need butte kamu. Bos. Tolong deh, potong tumpukan kain itu di tepinya, hati-hati jangan sampai kena dalamnya. Bro, kamu ini benar-benar orang kaya tapi polos ya. Kalau lebih awal kenal kamu pasti bagus, kasihan kamu. Untuk ini, ongkos pemotongan aku gratiskan ya. Kiao Liang, aku nggak tahu harus bilang kamu bodoh atau gimana. Kamu bodoh, habiskan 5 juta untuk sampah itu. Uang ini ya, membuat aku sungguh merasa tak enak hati. Tapi ternyata kamu tetap menginginkannya.
Si kecil yang bodoh dan naif sepertinya berdiri tepat di depanku. Kamu bilang siapa? Hei, Aku tidak bilang kamu loh. Aku bilang sampah, bukan kamu. Kamu mengaku kamu imut? hahaha. Baiklah. Aku mau lihat kamu bertahan sampai kalau sampah ini bisa terjual, malam ini seluruh keluargaku. Terjual. Ternyata. Jenis kaca ungu yang langka. Bagaimana mungkin? Sungguh jenis kaca ungu yang langka. Aku belum pernah Ya ampun. Barusan ada yang bilang mau seluruh keluarga. Bagaimana tadi ya? Coba pulang dulu dan lihat, hati-hati nanti jadi kenyataan. Kok bisa begini sih? Ini gak mungkin. Chow Yong Hebet. Bagaimana tahu ada batu kakak di sini? Iya, bro. Biasanya batu giok di tengah, tapi ini di pinggir. Baru pertama kali. Hahaha, hoki bagus. Menurutmu sekarang kita punya batu kaca ungu ini. Buka toko ada masalah gak? Tentu gak ada masalah. Dengan batu kaca ungu ini dan kemampuanmu, pasti banyak yang tertarik. Aduh. Maka aku harus berterima kasih pada Tuan Muda Fang. Kita pergi. Yuyo. Sampai jumpa ya. Iya hahaha dadah. Ahak. Apa yang kamu lakukan? Membakar keramik. Mengapa menambah sesuatu? Kamu akan berterima kasih padaku. Jangan pergi. Selesai sudah. Mangkuk porselen yang bagus tiba-tiba terbakar. Tunggu sebentar, bos. Biar aku lihat. Barang rusak ini, kalau suka ambil saja. Astaga. Ini ternyata adalah retakan es. Tak disangka teknik yang hilang ribuan tahun ini muncul lagi. Bagaimana cara membakar? Aku juga tidak tahu. Seorang pemuda melemparkan batu ke dalam tungku. Anak muda. Kalau kita mempersembahkan ini kepada Tuan Chin, keluarga Huang kita akan menjadi sangat sukses. Wah, sudah lama tidak bertemu Guru Feng. Sejak terakhir kali, belum pernah bertemu lagi dengannya. Tidak bisa. Harus cari cara untuk mengundangnya lagi keluar. Apa yang terjadi? Siapa? Selesai. Aku sama sekali nggak dapat untung ini. Rugi banget aku, nggak bisa. Wah Kiao Liang, kamu hebat banget. Bahkan bisa dapetin kaca kelas ini. Sepele. Pas banget, toko ini juga udah hampir siap, kita siap-siap buka bisnis yuk. Waktu kita pilih buat buka ini kurang bagus ya. Aku dengar Tuan Qin baru datang. Keluarga besar ramai berkunjung. Khususnya keluarga Huang sering datang. Tidak apa-apa, selama mereka tidak cari masalah dengan kita. Bisnis Pak Qin besar. Semua bisnis barang antik di sini melalui dia. Saya khawatir akan ada masalah. HEI Kiao Liang. Halo, Bai Dashi. Tempet APA ini? Ini siapa? Perkenalkan. Ini Nyonya Qin. Diatur khusus oleh Pak Chen untuk urusan bisnis. Bicara bisnis. Bisnis apa? Dia istri Bos Qin. Kalau kamu kerjasama dengan dia, takkan ada yang ganggu kamu lagi. Kabar bagus, Kiao Liang. Apa keluarga Huang bakal setuju? Tentu saja keluarga Huang nggak senang. Tapi ini diatur oleh Guru Chen, jadi mereka juga nggak bisa protes. Tempat ini benar-benar menjijikan. Kaya kandang babi. Ku bilang, aku tak mau kerjasama dengan orang lain. Pengen jalan sendiri. Bicara dulu baru putuskan. Aku datang ke tempat kalian. Juga bisa bikin toko kecil ini jadi lebih glamor dengan aturan Tuan Qin.
Bagiannya 30-70, tapi karena teman Tianxi, kasih diskon. Bagaimana kalau 40-60? Baiklah, Kiao Liang. Syarat ini cukup bagus. Barang ini bagus, aku terima dulu ya. Taruh itu. Aku bilang taruh itu, enggak? Pelan-pelan aja. Ngapain ini? Mengapa begitu galak, kau menkari? Aku memberitahumu. Siapapun yang ingin bekerja sama hanya mendapat pembagian Oktober 90. Saya ambil 9. Apa yang kau katakan? Tahu seberapa kuatnya Guru Qin? Berapa banyak yang memohon bekerja dengannya? Meskipun banyak orang memohon bekerja sama dengannya. Aturan saya begini, tidak masalah siapa yang datang. Tuan Bai. Apa maksudmu? Apakah kamu meremehkanku? Masih memandang rendah Guru Qin? Ibu Qin, ini hanya kesalahpahaman. Qiao Liang. Apa yang kamu bicarakan? Kamu tahu tidak, Guru Chen sudah berusaha keras membangun hubungan ini, jangan sia-siakan usahanya. Pikirkan lagi. Tidak perlu. Berani sekali, bocah sombong. Tuan Bai, Tuan Qin kami sudah kukap menghormati guru. Tapi bocah ini sungguh kurang ajar. Aku pasti akan melapor ke Tuan Qin. Ibu Qin, mari kita bicarakan kembali. Maknanya sudah jelas, tidak ada yang perlu didiskusikan. Anak ini menatap rendah Guru Qin. Tidak mau bekerja sama. Tidak, bukan itu maksud Kiao Liang. Siapa bilang aku tidak bermaksud begitu? Percayalah, tidak ada logika di dunia ini. Saya di sini untuk menghasilkan uang. Dan tetap harus memberikannya. Ini aturan. Aturan adalah yang berlaku. Wah, anak bandel. Kamu berani. Tunggu saja. Minggir. Hamil, masih ada aura buruk. Ah. Aura buruk itu seharusnya ada di tubuh Feng Jingshu. Kenapa ada di dia? Jangan-jangan. Mereka ada hubungan terlarang. Qiao Liang. Kamu sedang apa? Menyinggung Tuan Qin, bisnismu terancam. Tidak yakin Tuan Qin menguasai segalanya. Sudah minta bantuan Bro Hu buatkan badge keramik. Begitu dirilis, keramik ini akan menjadi tren. Kamu tahu. Semua barang biasa. Sans pas. Tidak ada yang bisa dilihat. Jamuan malam tahun baru adalah pesta ulang tahun saya. Saya ingin barang berharga sebagai penutup lelang. Sekarang tidak ada yang layak. Atau kota Hangzhou hanya selevel ini? Tuan Qin, tenang saja, saya punya barang berharga. Silakan lihat, apakah cocok? Tidak mungkin. Sampah lagi, ya? Pasti bukan. Ini kualitas unggul. Kualitas unggul, bagi saya, tidak ada kata itu. Apa? Ini adalah Yang sudah hilang berabad-abad. keramik retake. Teknik keramik retak es sudah hilang ribuan tahun, bahkan buku sejarahnya pun terpecah-pecah. Dari mana kamu dapat? Anda mungkin tidak akan percaya. Ini adalah barang yang saya dapatkan dari seorang pertapa, satu-satunya di dunia. Lihat barang berharga ini untuk lelang makan malam Anda. Anda suka? Bagus sekali. Sangat bagus. Tuan Qin. Ada pertanyaan. Anda biarkan Chonya bernegosiasi dengan Kiao Liang. Apakah itu tidak cocok? Tuan Shen. Sudah menyapa. Aku harus memberi wajah. Tapi kamu berikan barang bagus padaku. Aku pasti akan menjagamu. Terima kasih Tuan Qin. Tuan Qin. Kenapa? Bukankah aku suruh kamu berbisnis dengan Kiao Liang? Kia Liang menggangguku. Apa? Dia tidak hanya menghina saya. Dia juga bilang Tuan Qin tidak sebanding dan tidak layak berbisnis dengannya. Apa yang jadi dia berani menghina Tuan Qin? Seorang pemuda sok tahu. Berani menghinaku sekarang? Juga wanita di sebelahnya itu, bekerja sama dengannya, bukan jenis orang baik. Apakah di Hangzhou ada orang seperti itu? Tuan Qin. Wanita itu adalah kalian menantu saya. Saya akan ke rumah Feng sekarang, memperingatkannya agar tidak berhubungan lagi dengan Kiao Liang. Tuan Qin. Aku juga mau ikut. Kamu baru hamil. Jangan sembarangan jalan-jalan. Tuan Qin, izinkan aku pergi ya. Benar-benar tidak bisa menolak kamu. Kalau mau pergi, pergi saja. Kamu memang yang terbaik. Ah.
Aku ajari ya, lihat di sini, lihat, lihat. Jual barang. Pak, ini toko barang antik, tidak beli. Nona. Patung Buddha dari dinasti Tang. Dari pabrik keramik resmi, silakan ambil, 500.000. Anda ini. Pak, kita belum buka. Aduh. Aku datang bawa uang untuk kalian, cepatlah. Aku butuh uang. Beri aku 500.000, barangnya. Punya kamu. Pak, barang ini baru ya? Kamu baru ya? Mana manajer kamu? Suruh dia keluar. Tidak tahu apa-apa. Tidak ada manajer. Bos justru ada di depan kamu. Hahaha. Kamu tidak bisa memahami patung Buddha. Bagaimana bisa jadi bos? APA yang dilihat dari patung Buddha? Lihat wajahnya. Kamu ngerti buka wajah? Pak, wajah barumu ini juga baru. Jilat sepatu saya juga menjijikan. Bicara jujur. Kamu ini siapa sih? Kamu. Ayo, ayo. Lihat ini. Wah, ada sertifikat koleksi juga. Heh. Pak Tua, Anda tulis tangan ini ya? Bahkan tidak ada cap, Anda menipu siapa nih? Ini benar-benar. Ini sudah diperiksa puluhan pakar, loh. Katamu baru, ya? Saya ini datang baik-baik untuk memberi kalian uang, tapi kamu malah tidak kenal. HMPH. Pak Tua, coba lihat ke tempat lain, barang ini kita tidak terima. Tidak terima. Saya naik taksi ke izin. Seluruh kota. Sudah saya kelilingi. Kalian ini yang terakhir. Saya pergi, berikan uang taksi. Bayar saya. Kenapa harus bayar? Naik taksi ke sini, apa hubungannya dengan kami? Kenapa harus bayar? Tidak bayar kan? Baik, kalau tidak bayar saya tidak pergi. Kalian jangan pikir bisa berbisnis. Kau. Ada yang pukul orang, ada yang pukul orang. Bagus, bagus sekali. Berani menyinggung Tuan Qin, hari ini kamu akan dapat masalah. Bang Huang, Xiao Liang menyinggung Tuan Qin, langsung saja rusak tokonya. Kenapa harus undang orang lain dan cari masalah? Aku ingin mempermalukan dia. Ngomong bisa menyakiti lebih dari tindakan. Kakak Huang hebat, kakak Huang keren. Jangan salah ngomong, kita nggak mukul kamu. Aduh, sakit. Aduh. Oke. Pak Tua, tinggalkan barang itu sini, aku yang simpan. Berapa harganya? 500.000. Apa-apaan 50.000? Kamu bilang apa? 50.000 ini patung Buddha dari dinasti Tang. Panggil ayahmu ke sini. Biarkan aku ajari kamu atas nama ayahmu. Ini harganya, jual nggak? Kamu tahu berapa umurku? Aku 80, aku sudah koleksi barang antik selama 70 tahun. Belum pernah salah mata, ini acara khusus untukku. Sudah lebih dari 10 kali diadakan. Kamu bilang itu palsu, jadi palsu? Jangan bicara omong kosong. Kalau mau jual, kasih ke aku bela. Kalau nggak mau jual, bawa pergi. Kamu. Kamu menghina aku. Aku. Eits. Kalian. Ini. Aduh, gimana nih? Gimana kalau tutup aja? Kalau bapak marah, toko kita belum buka udah tutup. Jangan hiraukan dia. Dia cuma pura-pura. Kalian. Ini. Anak muda ini bisa bikin orang tua marah banget. Benar-benar hebat. Mas kamu kena masalah besar. Ayah. Kamu. Apa yang kalian lakukan pada ayahku? Kami nggak ngapa-ngapain kok. Mereka menghina aku. Ayahku udah begini, kalian berkelit. Ayahku orang baik kok. Bijaksana dan suka berargumen. Bagaimana kabar ayahmu? Biar aku lihat dulu. Lihat, baik-baik saja kan sesungguhnya sehat cuma hatinya bagus. Bongkar rahasia. Baik. Keluarga. Ayahku orang baik diperlakukan seperti ini, bagaimana seharusnya aku bertindak? Laporkan ke Suruh mereka. Tutup pintu. Hebat sekali, kakak Huang. Semua ini berlebihan. Ini, orang semakin banyak. Gak masalah. Dia pura-pura di sini. Kamu bilang ayahku pura-pura, kamu malu nggak sih? Ayahku setua ini, mana mungkin mau pura-pura? Ayahmu bawa barang palsu ke sini, aku bongkar, jadi. Dia pura-pura sakit menakut-nakut. Kamu bilang ini palsu? Ini sih, Qin Ye telah verifikasi barang ini. Ini barang dari dinasti Tang. Kalau Qin Ye bilang asli, jual ke Qin Ye. Ngapain ke sini? Ayahku jual ke kamu demi kamu. Untuk menyelamatkan dirimu, jiwa terpuruk, ayahku 80 tahun. 80 tahun ya,
Usia itu mana mungkin bisa menipu orang. Ayahku baik, kamu buat dia marah. Barang asli di museum. Dai Museum. Itu berkas palsu saya. Yang ini baru asli. Wow. Kamu keren. Ayah. Ayah, jangan buat aku takut. Hehe, bagus sekali. Akting Pak Deng luar biasa. Kiao Liang pasti tamat. Iya, Bang Huang. Kamu. Bikin ayahku marah hingga mati. Harus kompensasi. Aku minta 8 miliar. Apa 8 miliar? Kamu bukan miskin, mana mungkin punya uang sebanyak itu? Cukup vas porselen itu dan yang terbuat dari kaca untukku. Kamu datang gara-gara mengincar barang berhargaku. Cuma bermimpi. Cepat, ada orang. Ayahku baik, mereka memfitnah dan memperlakukannya buruk. Cepat datang dan lihat. Bisa bikin orang jadi marah sekali. Toko belum buka tapi sudah tutup. Sile. Ini, harus gimana ini? Bagaimana kalau Meriah sekali ya. garis kuning? Bocah kecil putih sekali ya. Kamu, Bukanya Kiao Liang et Apa yang terjadi? Adu. Semua orang punya momen gemilang. Jangan anggap satu momen sebagai selamanya. Kamu bikin Pak Deng marah. Hehe. Orang ini kamu yang panggil, kan? Segala akibat pasti ada sebabnya. Jangan fitnah aku. Aku sama sekali tidak kenal Pak Deng. Ayah, cepat bangun. Orang-orang jahat membuatmu jadi begini. Ini tidak ada. Cepat, tolong seseorang. jangan asal bicara, kami tidak melukainya. Saya lihat kalian bikin ayah saya jadi seperti ini. Kalian berani menyangkal? Hari ini kalian harus jelaskan. Kalau tidak, saya tidak pergi. Oke, jadi Anda ingin penjelasan? Saya akan membawanya ke rumah sakit sekarang juga. Berani menyentuh ayahku? Saya pergi membawanya ke rumah sakit. Omong kosong. Jelas kau mencoba membunuhku untuk menutupi jejak. Ayahku diintimidasi sepertimu. Kau harus membayar ganti rugi. Jika tidak, aku akan mengubur ayah. Kiao Liang. Semua kejadian hari ini salahmu. Kota Uapa, ko benar-benar pembuaona. Aku sarankan kau segera membayar. Kehilangan uang. Kamu berharap begitu? Kiao Liang, kau berani berbohong di depan orang? Betul sekali. Hari ini banyak saksi di sini. Kaulah yang memaksa Tuan Deng sampai meninggal. Bukankah ini menindas orang baik? Nak, harus punya hati nurani. Bikin orang marah bisa dipenjara. Orang akan jadi tua. Kamu akan tua. Jika dia ayahmu, apa yang kamu lakukan? Jalan hidup yang benar penuh liku. Jadi rendah hati dan jangan sombong. Hari ini, Wang Wen menantu keadilan untuk Tuan Deng. Ayo semua teriakan. Ganti rugi, ganti rugi, ganti rugi. Tidak akan ada ganti rugi. Teriak tidak ada gunanya. Aku tidak akan ganti rugi. Memaksa secara moral tidak ada guna. Satu adalah satu, dua adalah dua. Kalau aku tidak lakukan, tidak lakukan. Kakek ini bawa barang palsu untuk menipu. Kalau ada yang harus bayar, dia yang bayar. Berani kamu memfitnah kami. Aku tidak takut sama kamu. Sejak dulu orang miskin, tapi tidak kehilangan semangat. Teman-teman, toko seperti ini. Kita tidak bisa biarkan dia ada. Hukum dia, angkut barang dari tokonya. Ayo masuk, ayo. Hei Jangan sentuh, jangan sentuh. jangan sentuh. Ngapain sih? Udah bosen hidup ya? Minger. Berdiri di situ jangan gerak. Brotigor. Kenapa lagi-lagi kamu? Sebelumnya aku kasih kamu kesempatan, sekarang berani-beraninya cari masalah sama temanku. Kamu bosen hidup ya? Bro Tigor, bukan salah saya. Seperti harimau turun gunung tanpa membuat angin. Ketemu Jolie yang bikin Pak Deng marah. Nggak ada hubungannya sama saya. Terus mereka ini ngapain? Mereka itu Sukarola. Tidak tahan tindakan hina Kiao Liang. Ingin berdebat dengannya. Mereka seperti merampok. Jangan bicara sembarangan. Kami membela keadilan. Ku beritahu kamu, orang-orang ini jelas dia yang punya. Jalan hidup penuh rintangan. Aku sarankan kamu jangan asal bicara. Aku sama sekali tidak kenal mereka. Maksudmu adalah, orang-orang ini tidak ada hubungannya lagi denganmu. Orang. Bawa mereka semua ke penjara. Kenapa di penjara? Ambil barang lalu pergi. Kek Huang. Dulu tidak ada bilang soal penjara. Apalagi mau kamu katakan? Kalian semua tidak berguna. Pergi sana. Cukup dengan kakek itu. Bandgun. Huang Wen, kau bilang orang-orang ini bukan kau yang mempekerjakan? Tiger ada di sini hari ini, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Pengun Jung. Berikan Deng tua ini padaku. Dan wanita ini, seret dia keluar dan pukuli dia. Tidak. Saya lansia rentan. Siapa berani menyentuh saya? Diamlah, aku benci orang yang merasa unggul karena tua. Pukul mereka. Ampuni aku, ampuni aku. Dan kamu.
Tangkap dia untukku. Siapa yang berani? Bro Harimo. Sejujurnya, saya datang menggantikan Tuan Qin hari ini. Anak ini menyinggung Tuan Qin. Saya datang untuk mengurusnya. Tuan Qin. Takut ya. Tuan Qin berbisnis dengannya, anak ini begitu. Sampai berani merendahkan Tuan Qin. Pesta malam Tuan Qin sudah dekat. Kamu pikir dia masih bisa bertahan? Pestanya Tuan Qin diadakan saat malam tan baru, tu m'as bu à mon karaoke quand. Anak ini malah langsung menantang istri Tuan Qin. Menurutmu Tuan Qin marah? Berani tantang, enggak bawa takut. Jangan kira bawa nama Tuan Qin sudah bikin saya mundur. Bang Hu, kasih dia pelajaran. At you. Ada masalah, serahkan. Bake datang sini. Tarik dia keluar, hajar dia. Tidak perlu. Aku orang Qin. Cepat keluar hajar dia. Hajar dia. Kiao Liang, aku sembunyi dulu? HM, tidak perlu. Sekarang aku punya porselen terbaik di dunia. Tidak perlu takut. Bro Harimau, apakah Anda membawa saya? Sudah kubawa, kemarilah. Lahatlah. Tapi aku belum pernah lihat porselen seperti ini, bisa ya? Kenapa ini semua pecah? Benar, seperti ini, Bro Harimau. Tolong buatkan lebih banyak. Baiklah. Tidak tahu apa yang kamu inginkan. Tidak, sudah tahun baru. Kenapa kamu bawa pecahan keramik cari Tuan Qin? Kamu cari Tenang saja. Halo. Oke, Ada apa? aku harus pulang, ada masalah. Pelan-pelan ada bayi dalam perutmu. Tuan Qin t'a eu ce cantique ini? Tahu, dia tahu. Kamu kenapa? Gak tahu kenapa. Akhir-akhir ini lemas. Seperti lagi sakit. Itu semua karena Feng Sisue. Pasti dia. Nanti kalau dia pulang, kita harus memberinya pelajaran. Waktunya tidak banyak. Harus segera turun, jangan ketahuan. Kamu turun duluan. Saya turun sebentar. Bos Feng, Anda terima mahar ini ya. Kapan Anda serahkan putri Anda Feng Sisue kepadaku? Apakah Anda pikir keluarga Huang kami itu lemah? Wah, Tuan Huang, kenapa Anda berkata begitu? Siak kedat anggan Tuan Qin, Anda semakin berkuasa. Tetapi, si Xiaoxu itu. Dia tidak mendengarkan saya juga tidak punya cara. Kakak saya ditipu oleh Kiao Liang. Dia gila. Itu bukan urusanku. Aku cuma mau orangnya. Hari itu waktu Kiao Liang menghina Pak Qin. Feng Sisue berdiri di sampingnya. Hari ini aku datang untuk meminta penjelasan. Haha, tenang saja. Aku pasti akan memberikan penjelasan pada Pak Qin dan juga Anda. Haha. Masih berani balik, ya? Kamu, bocah ini. Ini kamu. Iya, aku. Kamu. Apa yang kamu bicarakan? Sudah dekat kematian, masih berani sombong. Ini kan nonali kita. Kenapa sekarang bisa bersama secara terang-terangan? Berani juga kamu. Aku ini istri Tuan Qin. Kamu berani menghina aku. Ya, aku menghina kamu, lalu kenapa? Cukup, kamu. Xiao Sui, ini orang yang kau cari ya? Di hari besar ini, bicara sembarangan seperti itu, apa kamu mau menghancurkan keluarga Feng kita? Aduh, Dia hanya omong kosong saja. Setelah tahun ini, kamu akan mati. Kak. Hari ini Tuan Huang membawakanmu semuanya barang berharga. Ini semua untuk mas kawinmu. Aku sarankan kamu menikah dengan Tuan Muda Huang. Main dragon ganda juga bukan masalah. Hahaha, apa yang kamu bilang? Kamu berani memukulku. Coba bicara sembarangan lagi. Akan hancurkan mulutmu. Camus. Iam. Duduk. Aku sudah menerima ini. Kamu harus menikah, suka atau tidak. Lihat, lihat.
Ini semua barang bagus. Ini sangat berharga. Aku nggak mungkin nikah. Kupikir apa ini? Cuma mainan kecil. Gak ada harganya. Setiap benda di sini adalah harta negara yang tak ternilai. Anak muda, jangan kira hanya karena tebak beberapa kali tepat, kamu bisa bicara sembarangan di sini. Tuan Wang. Benda-benda ini pasti bernilai sangat mahal. Tidak banyak, hanya beberapa ratus juta. Ratusan juta. Hehe. Bos Huang. Berapa harga piring ini? 5 juta. Apa yang sedang kamu lakukan? Bajingan, berani-beraninya menghancurkan barang berhargaku. Kau pantas mendapatkannya. Piring bagus begini, bagaimana bisa jatuh dan pecah? Duh kamu ini. Cuma tiruan. Pecah ya udah pecah. Kamu bohong, kamu bilang ini palsu. Apa buktinya? Benar, kalau hari ini kamu tidak bisa buktikan, kamu bayar ganti rugi 10 kali lipat dari nilainya, atau aku tidak biarkan kamu keluar dari rumah Feng. Oke. Aku akan buktikan pada kalian. Kalian lihat. Apa ini? Palsu. HMPH. Ini karya seorang ahli, tiruan modern. Dia suka menulis kata palsu di porselen ini. Khusus untuk menipu kalian yang tidak paham. Apa yang kamu bicarakan? Aduh Tuan Huang, ini. Saya juga tidak tahu kapan ada tiruan ini. Itu tidak membuktikan apapun. Betul, Tuan Huang juga korban. Apalagi dalam kotak ini hanya satu barang yang palsu. Yang lainnya semuanya asli. Ini juga sudah sangat berharga. Yang lain juga palsu. Mau saya buktikan? Minggir. Kamu benar-benar keras kepala ya. Baik, hari ini aku akan tanding denganmu. Kita lihat siapa yang bisa menemukan barang paling berharga di ruangan ini. Kita adu ketajaman mata. Jika aku kalah darimu, aku tak akan pernah ke rumah Feng lagi. Pernikahan anak saya dengan Feng Sisue batal. Baik, kita sepakat. Yanggan, Tuan Wang. Lihat, kita akan segera menjadi keluarga. Jangan karena masalah kecil ini. Kita putus hubungan, kan? Bagaimana? Tidak percaya padaku? Berpikir aku akan kalah dengan anak muda ini? Tidak. Anak-anak saya kalah darimu. Tapi hari ini, aku akan tunjukkan padamu fondasi sesungguhnya dari keluarga Huang kami. Oke. Sudah hajar dua bocah, sekarang ada yang tua. Hari ini, aku buat kalian sekeluarga terbaring rapi. Sekarang sudah jelas semua. Mulai saja. Tunggu. Feng Sisue dan Kiao Liang saling kenal. Kemungkinan mereka berkomplot. Dia harus keluar. Aku tidak sekeji kalian. Tenang saja, aku di sini. Hati-hati ya. Ayo mulai. Aku kasih kamu duluan. Aku mulai dulu. Kamu gak ada kesempatan lagi. Hahaha. Silakan. Gambar bambu dari dinasti Tang ini bagus, karya besar. Sangat berharga. Wah. Tidak heran, Pak Huang memang luar biasa. Sungguh memiliki mata yang tajam. Lukisan hutan bambu ini memang warisan keluarga Feng kami. Bahkan barang paling mahal yang kami miliki, hahaha. Saya langsung bisa melihatnya. Mudah sekali hahaha. Sekarang giliran saya. Gilliran apanya. Tidakkah dengar ayah saya bilang, lukisan ini adalah barang paling berharga di keluarga kami. Sekarang sudah jelas siapa yang menang. Siapa yang bilang ini paling berharga? Maksudmu apa? Kamu lebih tahu tentang keluarga kami dari saya? Tentu. Hahaha. Pria besar tidak bisa menerima kekalahan. Cengeng sekali. Bagaimana di dunia ini ada orang sepertimu? Benar-benar menjijikan. Pemenangnya sudah jelas. Kamu bisa pergi sekarang.
Apa kamu tidak mendengar apa yang Tuan Wang katakan? Pergi dari sini. Kau ini Stern Stern Stern. Kamu tahu apa yang disebut benda antik? Kamu berani mengkritikku? Pergi jauh-jauh. Mataku adalah standar satu-satunya. Kamu gila ya? Dasar anak nakal. Ini rumah keluarga Feng, bukan tempatmu untuk berbuat onar. Cepat pergi dari sini. Paman, kalian memang salah lihat. Barang paling berharga di rumah kalian bukan lukisan ini, melainkan kepala Buddha ini. Inilah benda nasional yang sesungguhnya. Kamu maksud kepala Buddha ini? Bocah. Aku harus akui kamu memang punya mata tajam. Kepala Buddha ini memang barang tua. Haha, tapi dibandingkan lukisan hutan bambu ini, nilainya jauh berbeda. Ini hanya patung biasa dari Kasapa. Barangnya benar, tapi tidak berharga sama sekali. Kamu benar, patung kepala Kasapa biasa memang tidak berharga, tapi ini beda. Ini bukan Buddha berdiri biasa, melainkan Buddha duduk. Patung Kasapa menunjukkan bunga. Lumayan tahu. Itu hanya kepala Buddha biasa. Apa buktinya kalau ini adalah kepala Buddha menunjukkan bunga? Dari tampilannya saja, sama sekali tidak kelihatan. Potongan ini akibat benda tajam. Pisau dari kiri ke kanan. Pisau pasti sangat rata. Tapi ini, sepertinya ada sesuatu yang menghalanginya. Menurutmu itu apa? Tangan berbunga Kasapa? Betul. Wah, jika benar ini kepala patung duduk Kasapa, nilainya pasti naik 10 kali. Tidak. Bahkan bisa 20 kali lipat. Sekarang, Menurutmu benda apa yang paling berharga di rumahmu? Baiklah anak muda, kali ini kau benar. beruntung saja. Kita bertaruh dan harus terima akibatnya. Semoga putramu jauh dari Pak Feng. Siapa peduli, keluarga Huang kita sekarang sedang naik daun. Wanita seperti apa yang tidak bisa kita dapatkan, lagi pula. Apakah Feng Sisue juga sudah kamu rusak? Wanita seperti itu, keluarga Huang kita tidak perlu. Bos Wang. Tunggu saja. Bagaimana hasilnya? Gimana nih? Menang. Hebat. NRK, kau telah menghankurkan hal baik dalam keluarga kita. Aku akan membunuhmu. Ups. Nah, ada apa? Mengapa kamu pingsan? Dia sendiri yang menyebabkan ini dan tidak orang lain bisa disalah. Ayo pergi. Kiao Liang, terima kasih hari ini. Andai bukan kamu, aku sudah menikah dengan keluarga Huang. Bukan apa-apa. Kamu benar-benar mau ke pesta ulang tahun Tuan? Iya. Untuk bisa bertahan di Hangzhou, aku harus pergi. Semua ini harus diselesaikan. Apa kamu mau bawa retakan es? Menurutku, lebih baik turun gunung, kaca ungu lebih dapat diandalkan. Tenang saja, aku percaya penuh pada retakan es. Bagaimanapun juga, aku mendukungmu. Pak Feng, Anda duluan. Aku tidak. Zhou Liang, sulit mencarimu. Kok kamu di sini? Masalah besar. Tuan Qin tahu kamu menghina dia dan mau balas dendam. Tuan Qin sangat marah, akibatnya serius. Apa? Kakek sengaja suruh aku biar kamu keluar. Kota Hang enggak bisa kamu tinggali lagi. Serius banget ya? Setelah pesta, Tuan Qin pensiun. Bisnis di kota Hang diserahkan ke keluarga Huang dan istrinya. Kamu mau lebih masalah. Kalau nggak cepat pergi, mau nunggu apa? Aku nggak mau pergi. Kamu bilang apa? Aku bilang aku nggak mau pergi. Selain itu, acara pesta Qin Tuan. Aku ingin melihat keramaiannya. Kamu gila. Aku punya beberapa barang berharga, aku jamin dia pasti terkejut melihatnya. Kamu tak masuk akal, jangan mengagungkan dirimu. Qin Tuan sudah lihat banyak harta karun, sepertimu sudah biasa. Jangan mempermalukan dirimu. Kiao Liang, Nona Chen benar. Qin Tuan sudah banyak pengalaman. Tidak tertarik dengan barangmu, kita tidak usah cari masalah. Tenang saja. Lihat ini, hadiah pesta malam ini. Semua barang di sini tidak kalah dengan barang langka milikmu. Apalagi ada barang lelang puncak. Katanya itu porselen yang sudah lama hilang. Porselen yang hilang. Ini agak mirip dengan keramik retaku. Kamu masih mau pergi? Kenapa tidak? Tapi, aku mau minta bantuan terakhir dari Nona Chen. Apa bantuan? Bantu aku dapatkan tiket undangan. Kalau kamu ingin mati, aku juga nggak bisa selamatkanmu. Aku bantu terakhir kali ini. Terima kasih banyak.
kenapa nggak mau mendengar sih? Bikin aku marah. Terakhir kali. Apa yang kamu bilang? Kukatakan ini terakhir kali aku kirim pesan padamu. Kamu siapa? Aku orang misterius yang selalu berkirim pesan denganmu. Aku selalu tahu identitasmu. Apa maksudmu? Tidak mengerti. Tidak percaya? Di dadamu ada tahi lalat. Di pinggangmu ada tanda lahir merah. Dan juga di pangkal pahamu. Diam dulu. Bagaimana kamu mengetahuinya? Hari itu aku dipecat. Awalnya ingin mencoba saja, tak kusangka Bu Feng kita begitu terbuka. Apa saja bisa dikasih. Aku bukan orang seperti itu. Aku hanya merasa tertekan, ingin sedikit lepas. Aku pernah melihat sisi lainmu, jangan berpura-pura. Apakah kamu akan membenciku? Ya. Semakin cinta kamu. Benarkah? Sekarang aku jadi milikmu. Baiklah, kali ini setelah pulang dari pesta, kamu harus kasih kompensasi yang bagus untukku. Dasar kamu kecil. Makan minum yang enak ya. Nanti kita minum bareng. Tuan Ye. Yo. Tuan Huang. Selamat tahun baru, semoga beruntung, sejahtera. Silicon Duduk. Adieu. Sejak Tuan Qin datang ke Hangzhou, bisnis keluarga Huang melejit pesat. Bikin iri. Bagus atau tidaknya keluarga Huang itu gak penting. Yang penting tuh si Qiao Liang. Hidupnya makin hari makin susah. Putra muda, sudah dengar belum? Tokonya sampai sekarang belum buka. Sepertinya akan segera bangkrut. Siapa suruh dia menyinggung Tuan Qin? Inilah akibatnya. Jangan salah, meskipun hampir tahun baru, jadi kangen dia. Entah kemana. Dia sih pasti sembunyi di suatu tempat. Hahaha. Siapa bilang aku sembunyi? Chao Liang. Barang berharga buat Tuan Qin malam ini. Serahkan ku Tuan. Iya. Siapa yang menyuruhmu duduk? Apa maksudmu? Maksudnya jelas, ini pesta ulang tahun. Kamu bawa hadiah gak? Berani duduk saya ya dengen kita. Zhou Liang aku yang... Tapi Tuan Qin gak suka dia. Apa Nona Chen gak tahu? Tuan Qin mau membunuh dia. Cuma hadiah, kan? Gak lihat? Sudah ada di sini? Ini dia. Ini. Kenapa tampak seperti kotak abu? Berani, hari ini pesta ulang tahun Tuan Qin, kamu bawa kotak abu. Apa kamu sudah bosan? Dua orang sembrono, yang ada dalam ini adalah harta karun yang seumur hidup kalian tak pernah lihat. Chao Liang. Semua barang acak-acakanmu itu, aku sudah lama tahu. Kamu pikir semua orang sepertimu? Orang yang tidak berpengetahuan. Harta karun apa sih? Ayo tunjukkan padaku juga. Anak muda yang berani datang ke acara seperti ini hari ini. Apa yang aku tidak berani lakukan? Anak nakal. Apa yang kau lakukan pada anakku? Tubuhnya lemah, sekarat. Katakan, bukan perbuatanmu? Semua ini akibat ulahnya sendiri, tidak ada hubungannya denganku. Berani katakan ini bukan perbuatanmu? Feng Jingshu telah banyak berbuat jahat, ini adalah akhir yang pantas untuknya. Berani kau berkata begitu. Keluarga Feng hampir sukses berkat keluarga Huang. Ini kau mencelakai anakku. Sukses besar, hahaha. Tunggu sampai hubungan gelap Feng Jingshu dan Li Xiuli terbongkar, aku rasa, keluarga Feng kalian akan segera habis cepat atau lambat. Ada hal seperti itu. Jangan bicara, Qiao Liang. Tahu ini tempat apa? Hari ini, orang dari kedua... Saya tidak bicara sembarangan. Semua benar. Di tahun baru begini, siapa yang berbicara omong kosong? Tuan Qin. Tuan Qin datang. Barusan sepertinya saya mendengar. Seseorang berbicara omong kosong. Memfitnah istri saya. Siapa itu? Ternyata kamu berani datang ke sini. Tuan Qin, ini Qiao Liang. Dia sering menghina kita. Hari ini kita harus mengajarnya pelajaran. Aku kira dia punya kekuatan super. Sekarang terlihat, dia cuma orang biasa. Memang aku tak terlalu hebat. Hanya saja sedikit lebih baik dari kalian. Berani sekali. Menghina aku bisa dimaklumi, tapi menghina Tuan Qin. Kamu pikir Tuan Qin tidak sehebat dirimu? Benar-benar keterlaluan. Berani sekali berlagak di depan Tuan Qin. Bawa dia. Tunggu. Guru Qin. Dia berani mempermalukanmu di depan umum. Aku akan memberinya pelajaran. Nak, dari mana kau mendapatkan kepercayaan diri untuk berbicara padaku seperti itu? Apa kau pikir kau bisa bertindak seenaknya hanya karena kau adalah Tuan Chen? Aku tidak pernah bergantung pada orang lain. Aku di sini untuk memberitahu kalian semua. Semua yang kukatakan itu benar. Setelah pesta makan malam ini berakhir,
Anda akan mengerti dengan sendirinya. Mengapa aku harus menunggumu? Tuan Qin, toko besar di selatan dan dunia barang antik. Menunggu sebentar bukan masalah, bukan? Guru Qin. Jangan buang-buang waktu untuknya, bunuh saja dia. Oke, tidak perlu buru-buru. Tapi bukan untukmu, hanya untuk menghormati Master Chen, setelah lewat tengah malam. Kalau kamu tidak bisa menyerah, Sesuatu yang cukup meyakinkan, tidak peduli siapa yang datang. Kamu tamat. Sekarang pesta ulang tahun Tuan Qin. Kamu hanya bawa kotak rusak? Terlalu tidak sopan, bukan? tepat sekali. Ini hanya hidangan pembuka. Pertunjukan sebenarnya nanti. Menurutku kamu hanya mengulur waktu. Hadiahku adalah sesuatu yang tak bisa kalian bayangkan. Jangan terlalu percaya diri. Di tanganmu memang ada beberapa barang tua. Tapi barang-barang itu sama sekali tidak menarik perhatian Tuan Qin. Tuan Qin tidak tertarik pada itu, dia tertarik pada barang antik yang hilang. Benar, ambil misalnya barang lelang utama hari ini. Itu bisa dibilang benar-benar unik. Dan juga, Dipersembahkan oleh Tuan Wang. Makanya begitu Camus. Kalau bukan karena anak nakal ini, kita dan keluarga Huang sudah lama bersatu. Minye Balkan. Sudala, Jean Bertancard. ayo kita mulai sekarang. Ya. Semua, silakan persembahkan hadiah kalian. Biar saya yang memberikan keberuntungan pertama. Hahaha. Bawa ke sini. Ini adalah perhiasan unik. Hanya Tuan Huang yang tahu nilainya. Hahaha. permata dalam ambar. Jutaan tahun lalu setetes getah pinus jatuh pada serangga. Ambar serangga yang berharga. Keluarga Feng bukan keluarga kecil. Punya kemampuan seperti ini. Saya teba karena kehilangan perlindungan keluarga Huang. Jadi berani bertaruh, mengeluarkan semua uang untuk menyenangkan keluarga Qin. Tuan Qin Puatidak. Bagus. Berikan hadiah. Benar-benar Tuan Qin, luar biasa, koral langsung diberi toko. Kakekku pun tidak bisa. Terima kasih, Tuan Qin. Orang kecil yang merasa hebat. Selanjutnya, Jilarangku. Dengar-dengar keluarga Fang adalah yang terkemuka di Hangzhou, selalu berdagang di laut. Tidak tahu membawa hadiah apa ya. Semua, maafkan jika saya kurang baik. Caran Merah Istimois. Tuan Qin, karang merah istimewa ini adalah yang ayahku dapatkan dari laut bertahun-tahun yang lalu. Katanya waktu itu bertarung dengan naga laut sehari semalam baru bisa mendapatkannya. Sangat berharga sekali. Bagus sekali. Kabarnya semakin besar karang, semakin bagus. Yang ini diameternya lebih dari 1 meter. Benar-benar tak ternilai harganya. Tak disangka keluarga Fong punya harta seperti ini. Untuk Tuan Qin mereka berkorban banyak. Sepertinya Fang Yuan akan terkena masalah. Apa yang kau katakan? barangnya memang bagus. Tapi kamu tahu barang ini digunakan untuk apa? Katanya dua memberkannya kepada Raja Naga Lot Timur. Salah. Ini digunakan untuk pengguburan di laut. Apa? Tidak. Karang ini, baik dari segi ukuran maupun strukturnya. Sungguh luar biasa. Namun, karat di permukaannya menunjukkan bahwa ini diambil dari dasar laut dan kemudian tenggelam lagi. Apa artinya ini? Ini adalah persembahan ritual. Fang Yuan, pada pesta ulang tahun Paman Qin. Malah memberikan persembahan ritual. Apa maksudnya? Paman Qin, Saya tidak tahu itu untuk penguburan di laut. Saya bersumpah, saya hanya melihatnya berharga. Ini. Saya tidak sengaja, Tuan Qin. Hari ini kan pesta ulang tahun Tuan Qin. Kamu berani bawa barang seperti itu. Aku pikir keluarga Fang sudah sampai akhir. Tuan Qin jangan, Tuan Qin. harus gimana? Tuan Qin, saya rasa mending. Ambil toko keluarga Fang. Beri kami keluarga Feng itu lebih baik. Hahaha. Ambil kapal laut keluarga Fang. Putus semua kerjasama dengan keluarga Fang. Buang barang ini untukku pergi. Saya tidak ingin melihatmu. Tuan Qin. Selamat jalan. Tunggu saja. Tuan Qin benar-benar pelit, ya hanya masalah kecil seperti ini menghancurkan keluarga Fang tapi Fang Yuan bisa dibilang cari masalah sendiri. Tuan Qin orang yang sangat perhitungan. Siapapun yang membuatnya kesal, pasti tidak ada akhir yang baik. Oh. Benarkah? Pak Huang, lanjutkan ke berikutnya. Iya. Berikutnya. Ini cucu Guru Chen. Nona Chen.
Memberi hadiah kepada Tuan Qin. Barang ini dipilih khusus oleh kakek saya untuk Anda. Anda pasti suka. Serpihan. Ternyata hanya serpihan. Hanya ini. Ini yang disebut harta, Master Chen. Kamu mau memberikan barang seperti ini padaku? Tuan Qin. Anda tidak suka? Bagaimana Tuan Qin suka barang jelek seperti ini? Hahaha benar. Tuan Qin suka barang berharga. Hehe. Bukan rongsokan. Tidak. Aku sangat suka. Tuan Qin. Kamu suka tempikan pecahan ini. Ini bukan sembarang pecahan, tapi pecahan keramik ru. Anak muda, jangan asal bicara. Keramik ru itu hanya legenda. Ini memang keramik ru. Apa? Ini retakan es, di kalangan antik, ada pepatah yang bilang. Lebih baik punya satu keramik ru daripada banyak harta. Retakan es ini adalah. Keramik ru terbaik. Aduh, aku selalu mengira ini hanya legenda, tak menyangka ini benar-benar ada. Ini, sangat berharga. Ah, Tuan Qin puas. Beruntung Chen Master masih ingat saya sangat puas. Sampaikan ke kakekmu, beberapa hari lagi saya akan datang melihatnya sendiri. Pak, beberapa pecahan bisa menyebabkan reaksi sebesar ini. Mangkok porselen kita akan menggemparkan seluruh. Tuan Wang, giliran Anda. Tuan Wang, barang berharga sudah lama diserahkan kepada Tuan Qin. Tuan Qin telah mengatur barang Anda. Sebagai barang lelang penutup, pasti bukan barang biasa. Keluarkan dulu, biar kami lihat-lihat. Tuan Qin. Lihatlah. Karena semuanya begitu tertarik. Langsung mulai lelang saja. Benda apa itu? Barang berharga ini. Seiya Sandiri Yang akan perkenalkan. Saya ingin lihat sebenarnya benda apa itu. Ternyata adalah pola retak es. Bagaimana keluarga Huang mendapatkannya? Apakah dari pemilik porselen ru itu? Barang berharga ini sangat luar biasa. Bégitu Mincu. Pastiment jus de camp au rendu dalam dan luar Nigérie. Meskipun hanya barang buatan modern. Produk modern. Apakah barang modern bisa bernilai begitu tinggi? Buka. Jika Master Chen melihat ini, pasti dia akan terkejut. Ini ternyata mangkuk porselen retak yang utuh. Bagaimana mungkin? Teknik yang telah hilang ribuan tahun ini tiba-tiba muncul kembali. Benar. Ini adalah retak es yang hilang ribuan tahun. Saya tidak bisa membiarkan harta seperti ini tertutup debu. Hari ini, saya akan melelangnya. Setengah dari hasil lelang diserahkan kepada keluarga Huang, setengah lagi akan saya sumbangkan semuanya. Pak Qin sungguh dermawan. Saya tawar 300. Tawar 500 juta, 1 miliar. Ayah, kita kaya mendadak. Bagus. 1 miliar terjual sekarang. Kamu memiliki satu-satunya item dengan retak es di dunia. Hei, siapa bilang itu satu-satunya? Sungguh lucu sekali. Bodoh dan konyol. Lihat baik-baik, ini adalah retak es. Masakan ada yang kedua di dunia ini? Tentu saja. Anak nakal. Kamu bilang apa? Perhatikan baik-baik. Jangan berkedip. Ini adalah retakan esku. Apa? Bagaimana bisa? Tuan Wang. Ini apa sih? Bos itu. Jelas bilang sama aku hanya berhasil satu. Tidak ada yang kedua. Dari mana kamu dapat? Aku yang buat. Camus Yang Bua. Omong kosong. Mana mungkin kamu bisa bikin itu? Tuan Qin, pasti dia belinya dari orang lain. Iya. Satu ini tidak membuktikan apa-apa. Hanya menunjukkan anak ini beruntung kebetulan mendapat yang satu ini. 1 karena beruntung lalu 100 bagaimana? Kamu bilang kamu punya 100. Tahukah kamu? Kerajinan yang hilang ribuan tahun ini, jika kamu menguasainya. Itu bisa menggemparkan seluruh dunia antik. Itu bisa mengisi. Sejarah Baranti. Tidak mungkin. 100 buah. Gombal aja. Seni kerajinan serumit ini, tidak ada yang bisa buat. Siapa itu? Yang banyak cakap di sini. Kiao Liang, Bro, aku datang. hal yang kau aturkan, sudah kami selesaikan. Bro, harimau. Bantu saya buka kotaknya. Semua orang.
Buka mata kalian lebar-lebar, lihat baik-baik. Ini benar-benar pola pecahnya es. Ini bagaimana mungkin? Sulit dipercaya, sebuah seni yang hilang ribuan tahun kembali muncul. Jenius. Benar-benar jenius. Hahaha. Tuan. Apakah lupa bagaimana Kia Liang menghina aku? Lagi pula, apakah ratusan miliar ini lebih penting daripada reputasiku? Iya, Tuan Qin sudah melihat banyak harta karun, kan? Lagi pula, retak es itu langka karena jumlahnya sedikit, sekarang sudah banyak. Tidak semahal itu, kan? Benar, bukankah dia mengatakan akan ada penjelasan sebelum jam 12? Tapi sekarang, masih belum ada hasilnya. Siapa bilang tidak ada? Aduh, Xiao Sui, kamu lagi bikin keributan apa di sini? Adikmu di rumah sekarat. Kamu malah datang menggangguku. Masalah berkaitan dengannya. Guru Qin di sini. Itu adalah Feng Jingshu dan Li Xiuli. Bukti perselingkuhan. APA. Mustahil. Pasti palsu. Ambil di sini. Guru Qin. Jangan dilihat, itu pasti palsu. M'embawa. Pak Qin. Di dalam sini tidak hanya ada bukti perselingkuhan Feng Jingshu dan Li Xiuli, tapi juga video hubungan mereka bertiga dengan Huang Jianhua. Anak dalam kandungan istri Anda. Belum tentu bermarga Qin. Janam. Tuan, dengarkan penjelasan saya. Ini karena dia paksa saya. Mereka semua paksa saya. Kamu bohong, justru kamu yang undang kami bertiga, dan mengatakan keahlianmu yang terkenal adalah 3 dewa kembali ke gua. Kuke. Masih ada satu lagi, Feng Jingshu. Bawa dia juga. Anak itu sekarang mungkin nyawanya hampir habis. Di tubuhnya masuk energi jahat, mereka berdua juga mungkin tidak akan lama hidup. Ayah. Kenapa denganmu, ayah? Usir mereka berdua. Apa yang kalian lakukan? Mengotori pesta saya. Saya salah menuduhmu, dan salah paham padamu, hampir menyebabkan bencana besar. Kamu punya kemampuan ini. Gimana bisa tidak berhasil berbisnis? Mulai hari ini, bisnisku akan terikat denganmu. Nanti apapun yang kamu katakan, itu yang akan dilakukan. Kakekku juga berpikiran demikian. Xiao Liang, nanti kamu akan menjadi yang terhebat tanpa diragukan. Sekarang aku tidak peduli hal itu, aku hanya peduli satu hal. Apa itu? Itu adalah, kapan bisa kencan dengan guru Feng saya.